Baiklah, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara sosialisasi akan segera kita mulai. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sony Hermawan beserta seluruh kepala seksi di KPP Penanaman Modal Asing 2. Yang kami hormati para fungsional penyuluh sebagai narasumber pada hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wajib pajak yang hadir pada sosialisasi SPT tahunan PPh Badan di KPP Penanaman Modal Asing 2 pada hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk menghadiri sosialisasi SPT tahunan PPh Badan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara kali ini, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acara tersebut antara lain: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Arahan Direktur Jenderal Pajak. 5. Sambutan Kepala Seksi Pelayanan KPP Penanaman Modal Asing 2. 6. Penyampaian materi. 7. Sesi tanya jawab. 8. Penutup. Saat ini kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan doa. Mari kita berdoa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya akan ada arahan dari Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo. Mari kita dengarkan dan simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani,
tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan Bapak Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak, dengan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam menghimpun penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi serta menjadi birokrasi bersih dan melayani, kami meminta agar para wajib pajak turut membantu DJP untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai DJP terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya. Apabila menemukan pegawai DJP yang masih meminta dan menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkan melalui saluran pengaduan resmi DJP, Kering Pajak 1500-200. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan Kepala Seksi Pelayanan KPP Penanaman Modal Asing 2 kepada Bapak Sony Hermawan, dipersilahkan. Kedengaran sudah saya, Mbak, teman-teman? Kedengaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi SPT tahunan PPH Badan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah kita semua. Kita semua selalu dalam lindungannya, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini ya. Kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin Rabbil Alamin. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara, peserta undangan sosialisasi SPT tahunan PPH Badan yang kami muliakan. Bersama ini dapat kami sampaikan salam dari pimpinan, Kepala Kantor Bapak Sunoto, yang sejogjanya pada pagi ini beliau akan menyampaikan sambutan dan sekaligus berkenalan dengan Bapak Ibu, namun karena ada suatu tugas yang tidak dapat beliau tinggalkan, sehingga beliau menugaskan saya untuk memberikan sambutan pada kesempatan pagi ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, tiap tahun kita selaku warga negara, baik orang pribadi maupun badan, mempunyai kewajiban menyampaikan SPT tahunan. Bapak Ibu, itu kewajiban kita. SPT tahunan, baik orang pribadi maupun badan. Yang badan sebentar lagi akan berakhir pada batasnya tanggal 30 April. Kalau lewat itu berarti kena denda 1 juta rupiah, Bapak Ibu ya. Sayang. Maka kita selaku warga negara yang taat, mari kita masukkan SPT. Kalau batas waktu berakhir seperti biasa Bapak Ibu ya, itu akan mungkin terjadi kendala di dalam sistem. Karena kalau mungkin jalan tol Bapak Ibu ya, semua bersama-sama pada hari yang sama, pada waktu yang sama, jalan yang sama, itu pasti akan padat ya. Pasti akan padat, begitupun sistem Bapak Ibu. Sering terjadi gangguan. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu dapat menyampaikan SPT tahunannya sebelum batas waktu terakhir tanggal 30 April. Maksud dan tujuan kegiatan ini dilakukan Bapak Ibu,
sebagaimana kita ketahui, ini hal yang rutin kita lakukan. Maksudnya supaya Bapak Ibu dapat menyampaikan SPT tahunan secara lengkap, benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Bapak Ibu ya. Karena SPT badan ini, kalau sulit tidak Bapak Ibu ya, cuma memang banyak item-itemnya yang harus kita teliti. Dan mungkin nanti ada yang kalau apabila ada yang kurang jelas Bapak Ibu dapat tanyakan kepada teman-teman nanti narsum Bapak Ibu ya, narasumber yang akan membimbing Bapak Ibu dalam pengisian SPT tahunan nanti. Kalau nanti sehabis acara masih ada pertanyaan yang mungkin pada acara ini tidak sempat terungkap atau tidak sempat ditanyakan, nanti silakan komunikasikan dengan kami di KPP PMA 2 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri kata sambutan dari kami, sedikit ada pantun Bapak Ibu ya. Ceramah dirangkum untuk dibagi, nasihat bijak membawa maslahat. Assalamualaikum, selamat pagi, salam dari kantor pajak, semoga semua tetap sehat. Hari ini, hari Kartini, putri sejati harum namanya. Kamu siapkan materi SPT terkini, semoga Bapak Ibu mudah memahaminya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tony Hermawan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi. Selamat menikmati paparan sosialisasi pada hari ini, dan kepada para fungsional penyuluh pajak kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan wajib pajak KPP PMA 2. Kali ini kami dari tim penyuluh, fungsional penyuluh akan menyampaikan sosialisasi mengenai SPT tahunan PPh Badan. Di mana tahun ini ada pelaporan yang berbeda dan baru. Untuk itu maka kami akan menjelaskan. Iya, perkenalkan nama saya Eka Ardihandoko. Kita akan mulai. Seperti kita ketahui, surat pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 4 per 02 tahun 2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan. Apa saja sih wajib SPT tahunan PPh secara elektronik? Siapa saja? Yang pertama itu wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya, KPP di Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Kemudian wajib pajak yang pernah menyampaikan SPT tahunan elektronik, lalu wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan, dan kemudian laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Hal ini tertuang dalam pasal 4 ayat 6 per 02 tahun 2019. Nah, bisa kita lihat di layar bahwa ada dua bentuk, e-filing atau e-form. Kita bisa lihat untuk tahun ini kita menggunakan e-form. Apa sih e-form itu? Kelebihan e-form yaitu pertama, tidak menggunakan file DB atau database, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak ada lagi kerepotan untuk membuat DB atau connect DB dan sebagainya. Yang hal tersebut kita alami dalam beberapa tahun kebelakang ini. Kemudian e-form ini juga merupakan salah satu solusi atas error tanggal SST di SPT tahunan PP Badan yang tidak bisa direkam karena melebihi tanggal 31 Desember
2020. Lalu penanganan atas error lebih mudah karena hanya memerlukan file XFPDL atau PDF dan bukan database. Kemudian e-form ke depan akan lebih dikembangkan lagi dibanding ISPT tahunan PPA Badan. Dalam tampilan DJP online, kita akan melihat 3 tampilan, yaitu ada e-form PDF versi terbaru, kemudian ada e-form versi lama, dan e-filing. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai e-form PDF versi terbaru. Adapun perubahan aplikasi e-form, yaitu yang waktu dulu awal formulir berbentuk, perubahannya pertama formulir berbentuk PDF. Formulir ini dapat dibuka dengan Adobe PDF Reader, di mana kita bisa mendownload secara gratis. Kemudian kelebihan kedua yaitu dapat digunakan di Windows atau PC Mac. Kemudian data dapat diimpor juga menggunakan file CSV. Kemudian atas validasi SSP untuk SPT dengan status kurang bayar. Di mana pengisian ini dalam bentuk PDF berbentuk offline, kemudian kita submit online. Jadi tidak membutuhkan koneksi internet pada saat proses pengisian SPT tersebut. Lalu, apa sih perbedaan aplikasi e-form lama dan baru? Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri, e-form lama yaitu menggunakan IBM Viewer dengan format file XFDL. Kemudian e-form yang baru ini berbentuk format PDF dan menggunakan PDF Reader. Lalu dalam e-form yang lama, token dapat dikirimkan melalui email. Yang e-form baru ada 2, dikirimkan melalui email dan SMS OTP untuk tokennya. Kemudian untuk e-form yang lama, IBM tidak terdapat fitur import data. Nah, sedangkan yang baru, e-form berbentuk PDF, terdapat fitur import data melalui CSV untuk data-data tabular seperti daftar bukti, potong, dan lainnya. Untuk yang e-form lama yang berbentuk IBM ini, tidak terdapat validasi NTPN dan TBK saat submit. Untuk yang e-form yang baru, terdapat validasi NTPN dan TBK saat submit. Kemudian keunggulan yang e-form yang baru dapat dibuka di PC Mac. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi udah sedikit digambarkan masalah e-form ya Bu ya. Sejarahnya kan dulu kita lapor SPT itu kan manual ya Bu ya. Pertama pakai form, kita ngisi, istilahnya lapornya ribet ya Bu ya. Kadang-kadang perginya cantik, pulangnya udah ucel gitu kan karena ribet banget, lama antri. Nah di sini DJP itu berusaha untuk memberikan kemudahan kepada WP. Tidak perlu datang ke kantor, diciptakanlah laporan secara elektronik. Pertama kali diciptakannya dia pakai ISPT. Nah, dulu ISPT nih. Saya yakin Bapak Ibu udah lebih pintar dari kami karena Bapak Ibu WP adalah user setiap kali menggunakan ISPT. Di tengah jalan perjalanan ISPT itu kita ketahui ya Bapak Ibu ya, banyak error. Kadang CSV nggak kebaca, kemudian DB-nya korup, seringkali seperti itu. Jadi masih ada istilahnya banyak kelemahan di ISPT. Makanya untuk tahun ini dikeluarkanlah produk baru. Kita ngiklan ini. Intinya kita jualan. Kita itu di sini penyuluh itu sales. Kita jualan produk baru yang namanya e-form. Dulu e-form versi lama itu masih menggunakan file yang lumayan aneh buat kita ya. Kan istilahnya harus pakai IBM Viewer. Itu kan nggak familiar sekali buat kita. Dan sangat terbatas sekali fasilitasnya. Nah, di tahun ini dikeluarkanlah e-form yang menggunakan PDF.
Itu yang akan dikembangkan di kemudian hari Bapak Ibu. Itu sudah dicoba, paling sedikit errornya. Akan lebih sedikit errornya daripada ISPT. Makanya kita anjurkan Bapak Ibu untuk menggunakan e-form PDF. Jangan takut harus ngerekam lagi, karena di situ nanti ada fitur-fitur yang bisa istilahnya apa Mbak? Diimpor, ya, sambil lupa. Diimpor dari database yang dari ISPT Ibu Bapak. Nah, CSV-nya nanti bisa diimpor, tidak perlu ngisi lagi. Kelebihannya seperti itu Ibu Bapak ya. Jadi kita ngiklan nih. Usahakan untuk kelanjutannya biar tidak banyak error, tidak banyak salah CSV, bisa menggunakan e-form. Saya kira seperti itu tambahan dari saya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengikuti tutorial untuk ngisi dengan e-form PDF. Insya Allah lebih mudah dan tidak ribet seperti ISPT yang sering ada errornya. Tapi sampai sekarang ISPT belum ditutup, masih bisa digunakan. Untuk kali ini kita batasi bahas masalah e-form yang SPT badan dengan e-form. Gitu Bapak Ibu tambahannya. Selamat mengikuti tutorialnya yang akan dilanjutkan oleh rekan kami, Ibu Dini. Silakan Ibu Dini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dini Anggreni. Saya penyuluh pajak dari KPP PMA 2. Mohon izin untuk melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Eka dan juga Pak Edi. Ya, seperti disampaikan sebelumnya, materi kali ini kita menitik beratkan pada e-form PDF yang baru, di mana e-form PDF ini baru diluncurkan tahun ini ya untuk melengkapi dan menyempurnakan e-form PDF versi lama. Nah, adapun nanti tutorialnya akan kita sampaikan tutorial bagaimana cara untuk bisa mengunduh e-form ini dan juga nanti cara untuk mengisi file e-form PDF yang sudah diunduh. Oke, jadi apabila Ibu Bapak Wakil Wajib Pajak ingin menggunakan e-form yang baru, tutorialnya yang pertama, silahkan untuk login ke DJP Online dengan username dan juga password masing-masing perusahaan ya. Untuk username-nya silahkan memakai NPWP dan password yang sudah dibuat sendiri. Nah, karena nanti untuk token bisa dikirimkan lewat email aktif ataupun lewat handphone yang terdaftar di profil, maka ada baiknya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, Ibu dan Bapak silahkan untuk masuk dulu ke tab profile. Nanti silahkan dicek, nanti nomor handphone beserta email yang terdaftar di DJP Online, apakah sudah sesuai dengan nomor handphone dan email yang dipakai. Karena nah itu nanti nomor handphone dan email ini akan dipakai untuk pengiriman token pada saat mengunduh e-form PDF. Nah, setelah Ibu Bapak nanti melihat kesesuaian nomor handphone dan email, nanti silahkan dipindahkan ke tab lapor. Silahkan klik tab lapor yang ada di kanan kedua dari kanan ya. Ya, oke. Nah, nanti begitu Ibu Bapak sekalian mengklik lapor, nanti akan muncul beberapa opsi pelaporan SPT tahunan. Nanti ada yang lewat e-form PDF versi baru, ada yang versi lama, dan juga masih ada yang e-filing. Namun kali ini kita akan bahas tentang e-form PDF yang versi terbaru. Nanti silahkan klik yang paling atas, yang tulisannya e-form PDF versi baru. Nah, setelah diklik e-form PDF versi terbaru, nanti Ibu Bapak bisa lihat ada 3 tab, arsip SPT, tab buat SPT, dan juga mengunduh Adobe PDF Reader. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk membuka file e-form ini diperlukan Adobe PDF Reader.
Nah, kami sarankan Adobe PDF Reader-nya adalah Adobe PDF Reader yang terbaru. Atau kalau yang Ibu Bapak bisa langsung menginstal dari tab unduh Adobe PDF Reader yang sudah disediakan di DJP Online ini. Jadi nanti silahkan klik icon atau gambar Adobe Acrobat Reader. Nanti ini akan diarahkan ke alamat untuk mengunduh Adobe Acrobat Reader DC. Jadi kalau yang di sini kita sarankan pakai yang DC, yang terbaru. Nah, setelah nanti masuk ke alamat web untuk mengunduh Adobe Acrobat Reader, nanti silahkan diikuti tahap-tahapnya untuk mengunduh aplikasi. Setelah terunduh, terdownload di komputer, nanti silahkan diinstal. Nah, setelah Anda, Ibu Bapak, mengunduh Adobe PDF Reader, berarti aplikasinya sudah siap kita unduh ya. Nanti silahkan langsung berpindah ke tab selanjutnya, yaitu tab untuk membuat SPT. Yang pertama silahkan klik tab untuk membuat SPT. Nanti akan tampil seperti yang ada di layar Ibu Bapak. Nanti silahkan untuk tahun pajak, pilih tahun pajak yang akan dilaporkan. Nanti biasanya akan ditunggu sebentar, akan berproses. Nah, untuk selanjutnya, untuk status SPT, biasanya terisi otomatis oleh sistem, namun apabila tidak sesuai, nanti silahkan untuk diganti. Setelah itu, untuk pembetulan, nanti, nah itu silahkan, bisa terisi otomatis oleh sistem, namun apabila tidak sesuai, silahkan untuk diganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk kotak yang ada tulisannya hanya kirim token, ini diklik apabila Ibu Bapak nanti hanya meminta untuk dikirimkan kembali token saja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah pernah mengunduh, terus tokennya sudah tidak berlaku, nah ini bisa dipakai untuk mengirim tokennya saja. Nah, untuk langkah selanjutnya, nanti silahkan pilih media pengiriman token. Apakah Ibu Bapak mau lewat email atau untuk tokennya apa mau dikirimkan lewat nomor handphone. Nah, silakan apabila via nomor handphone, silakan dipastikan dulu pulsanya mencukupi atau tidak. Oke. Nah, selanjutnya yang tampak yaitu keterangan bahwa untuk format import CSV dan informasi lainnya dapat Anda akses pada link berikut. Nanti akan kita bahas ya selanjutnya ya. Nah, setelah semuanya terisi, maka silahkan klik kirim permintaan. Nanti silahkan ditunggu hingga file PDF secara otomatis terunduh dan bersamaan dengan token nanti akan terkirim ke email atau handphone Ibu dan Bapak. Nah, setelah sebelumnya disampaikan mengenai file import CSV, jadi dalam e-form PDF ini ada satu fitur yang berbeda dengan e-form sebelumnya. Apabila e-form sebelumnya benar-benar harus key in, semua di-input satu persatu, namun untuk memudahkan wajib pajak apabila datanya dalam jumlah yang besar, maka ada fitur file import CSV. Nanti apabila Bapak dan Ibu tadi klik yang nomor 7 di yang layar sebelumnya, nanti akan langsung masuk ke halaman ini. Nah, di sini nanti ada berkas CSV untuk impor data. Untuk SPT tahunan PPh Badan, nanti silahkan untuk mengunduh format dan contoh pengisian, juga petunjuk pengisian dari file CSV yang akan digunakan untuk mengimpor data. Nah, apabila Anda sudah mengunduh, nanti unduhannya filenya berupa file zip. Nanti kalau dibuka, itu terdiri dari lampiran 1771 lampiran 3, lampiran khusus 1A, lampiran khusus 5A, lampiran khusus 7A, dan juga pembayaran SST. Nah, salah satu contohnya itu yang ada di bawah, yang di lampiran merupakan contoh dari lampiran 3. Contohnya seperti itu. Nanti silahkan diisi sesuai dengan format yang ditentukan. Silahkan di-save. Setelah itu nanti
di bagian yang diinginkan silahkan diimpor. Nah, untuk e-form PDF juga kita ada fitur baru yaitu fitur data pre-populated e-form PDF, diantaranya berupa PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 25, dan juga data pembayaran untuk PP 23 atau UMKM. Nah, tadi apabila Ibu Bapak sudah mengunduh file PDF dari e-form, maka untuk membuka file PDF hasil unduhan dari e-form PDF, Ibu Bapak dapat langsung klik kanan saja, nanti langsung klik Open with Adobe Acrobat Reader DC. Jadi ini agar file yang Ibu Bapak unduh bisa langsung merujuk ke aplikasi Adobe Acrobat Reader yang telah diinstal sebelumnya. Nah, berikut ini kelebihan-kelebihan dari e-form PDF ya, Ibu Bapak. Jadi, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada fitur impor file CSV, yang lampiran 3 kredit pajak dalam negeri, ada lampiran khusus 1A, daftar penyusutan atau amortisasi fiskal, ada juga lampiran khusus 7A, kredit pajak luar negeri, lampiran khusus 5A, daftar cabang utama perusahaan, dan juga lampiran SSP pada halaman submit. Selain itu nanti terdapat juga validasi nomor SSP pada saat Ibu Bapak mensubmit apabila status SPT wajib pajak kurang bayar. Jadi pada saat akhir pengisian e-form PDF sebelum submit nanti secara otomatis pada saat submit itu dia memvalidasi nomor SSP yang Bapak Ibu masukkan di e-form. Nah, selanjutnya akan disampaikan mengenai tutorial pengisian dari e-form PDF yang sudah diunduh Bapak Ibu. Namun materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Rafina. Silakan Ibu Rafina. Oke, terima kasih Bu Dini. Saya akan melanjutkan bentuk dari formulir yang sudah di-download sebelumnya menggunakan Adobe Reader DC. Kira-kira bentuknya seperti ini. Untuk Bapak Ibu yang tahun-tahun sebelumnya sudah menggunakan versi IBM, mungkin sudah tidak asing lagi dengan bentuk seperti ini. Hanya perbedaannya yang seperti tadi di awal disebutkan, kita bisa melakukan upload lampiran atau import datanya langsung di PDF ini. Kalau dulu kita tidak bisa ya di IBM-nya, lalu ada beberapa persyaratan install IBM yang harus dipenuhi oleh OS dari setiap komputer atau laptop yang digunakan. Jadi di awal pengisian SPT tahunan PPH Badan ini, seperti kita ketahui, kita akan ditampilkan dengan formulir 1771 induk. Pengisiannya pasti akan dimulai dari lampiran 6, tapi setelah diinstal akan menunjukkan induk ini untuk diisi, biasanya mengisi di bagian nomor telepon yang berkotak merah. Sebelum diisi pasti akan berwarna merah. Nah, setiap kolom yang di bagian induk berwarna merah itu wajib untuk diisi. Satu lagi, sebelum kita bisa berpindah ke isian formulir yang lain, pastikan dulu di formulir yang sedang kita buka sudah diisi semua dan tidak ada terblok merah. Di induk biasanya yang terblok merah adalah di bagian nomor telepon, negara domisili, ataupun di paling bawah sekali ada tanda tangan, gitu ya. Lalu kita beranjak ke formulir 1771 6, bagian 6 untuk memulai pengisian. Formulir 1771 bagian 6 ini adalah bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Ini diisi apabila memang kita ada penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Selanjutnya kita bisa pindah lagi formulir 1771 bagian 5.
Di bagian 5 ini kita mengisi daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan. Kita isi dengan susunan pemegang saham, nama, alamat, NPWP, jumlah modal di store-nya berapa dengan angka rupiah, lalu nanti akan ada presentasinya, lalu dividen. Apabila akan menambahkan jumlah daftar pemegang saham, ada fitur di bagian bawah klik tambah. Jadi mengakomodir beberapa daftar pemegang saham. Jadi nanti akan terlist di formulir 1771 lampiran 5. Selanjutnya setelah kita sudah mengisi dari 5, kita pindah ke lampiran 4. Di lampiran 4 kita menemukan formulir untuk kredit pajak dalam negeri. Nah, di sini terdapat tombol import data yang sebelumnya sudah dibahas, ada Excel yang harus diimport dalam bentuk CSV. Nah, ini dari Excel yang CSV tersebut kita bisa langsung import, langsung akan terunduh atau terlist di dalam formulir PDF ini tanpa harus kita isi satu persatu lagi. Tapi kalau memang tidak menggunakan CSV tersebut, kita memilih manual karena jumlahnya tidak terlalu banyak, bisa kita pilih dengan mengisi langsung sendiri dengan mengklik tombol tambah yang di sebelah kiri bawah, atau mengeditnya, menghapusnya di sebelahnya lagi di tombol hapus sebelah, klik tombol tambah. Oke. Semua kredit pajak untuk PPh pasal 22 di bagian A dan pemotongan pemungutan PPh pasal 23 untuk kredit PPh pasal 23 ada di bagian B. Yang harus kita perhatikan adalah dari nama pemotong atau pemungut, NPWP, jenis penghasilan, objek output-nya, lalu jumlah PPh output, nomor bukti potong, bukti pungutnya untuk pasal 22, lalu tanggal bukti, lalu alamat pemotong atau pemungut. Jangan lupa juga untuk kolom ini kita mencantumkan nomor NPPN setoran dari si pemotong atau si pemungut tersebut. Oke, setelah kita sudah mengimport atau menginput data kredit pajak dalam negeri ini, kita bisa pindah ke formulir 1771 bagian 2. 1771 bagian 2 itu adalah kebetulan di sini sudah langsung ke lampiran khusus. 1771 bagian 2 itu adalah hanya memindahkan angka atau biaya-biaya yang sudah ada di laporan keuangan yang kita buat. Jadi tidak ada hal yang baru di formulir 1771 lampiran 4 dan 2 tepatnya. Jadi kalau yang di 4 itu formulir, sebentar, saya buka formulir untuk final ya, PPh final. Kami menganggap di sini PPh final untuk penggunaan PP 23 tidak ada, tapi kalaupun memang ada untuk PP final nomor 23 tahun 2018 itu bisa dibuatkan di lampiran 4. Oke. Lalu kita pindah ke lampiran 2 tadi biaya, lampiran 1 itu adalah penghasilan neto komersial dalam negeri. Kebetulan di slide-nya ini tidak ada, tapi sama seperti formulir sebelumnya, tidak ada perubahan atau import data. Ini kita input langsung dari laporan keuangannya untuk lampiran satunya. Begitu juga lampiran induk hanya mengambil data dari penghasilan neto fiskal yang diisi dari lampiran-lampiran yang sudah kita isi di lampiran sebelumnya. Yang menjadi catatan adalah di sini untuk lampiran khusus 1A. Sama seperti tadi yang di kredit pajak, perbedaan yang di e-form ini kami menyampaikan poin-poin yang berbeda dari e-form IBM yang sebelumnya pernah kita buat atau kita pernah lakukan di tahun sebelumnya. Ini ada bedanya untuk lampiran khusus kita bisa import langsung menggunakan CSV yang sudah disediakan gitu. Jadi tidak menginput satu persatu lagi.
Jadi ada klik import data, kita input menggunakan CSV yang sudah ada template-nya. Gitu. Lalu sama di bagian B juga, daftar amortisasi fiskal itu bisa juga langsung diklik tambah secara manual atau diimport data. Ini sama juga seperti formulir 17.1 lampiran khusus 5A untuk daftar cabang utama perusahaan. Ini poin-poin yang berbeda dari e-form. Kali ini yang terbaru bisa mengimport langsung dari CSV Excel yang sudah disediakan template-nya. Begitu juga untuk kredit pajak luar negeri, dengan poin-poin Excel yang sudah ditentukan juga, bisa langsung diimport. Lalu dari semua data yang sudah kita import, selain laporan keuangan, kita bisa unggah di bagian lampiran, upload lampiran di bagian terakhir gitu. Jadi unggah pelaporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca itu bisa kita unggah di atau diupload di bagian lampiran bagian terakhir setelah kita mengisi lampiran 1 sampai 6 dan lampiran khusus lainnya. Untuk mengunggah data ini tidak lebih dari 20 MB. Jadi usahakan diperhatikan size-nya juga. Untuk rekapitulasi peredaran bruto PP23 itu tidak lebih dari 5 MB. Seterusnya 5 MB, hanya laporan keuangan saja yang mungkin size-nya sampai 20 gitu. Apa saja sih yang harus dilaporkan diunggah, yaitu laporan keuangan, rekapitulasi peredaran bruto PP23, daftar nominatif biaya promosi dan atau biaya entertainment, lalu dokumen lampiran khusus BUT, lampiran khusus WP Migas, laporan perbandingan utang modal dan laporan utang swasta luar negeri, lalu dokumen lampiran lainnya yang kira-kira dibutuhkan untuk dilampirkan sesuai isi dari SPT tahu PPh badan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, apabila SPT tahunan tersebut berstatus kurang bayar, kita bisa menginput data pembayaran setelah dilakukan pembayaran dengan menginput NTPN menggunakan Excel kalau memang pembayarannya ada beberapa e-billing atau pembayaran bukti setor, ada beberapa bukti setor gitu. Jadi kalau hanya satu itu bisa diinput langsung dengan mengklik tambah. Apabila ada beberapa bukti setor, kita bisa menggunakan fitur import data menggunakan Excel sama seperti yang tadi ada template-nya dengan mencantumkan kode map, kode jenis setor, tanggal SSP atau tanggal penyetoran, atau apabila menggunakan bukti pemindah bukuan itu bisa di-input juga dengan nomor pemindah bukuannya, lalu jumlah bayar sesuai kurang bayar yang di lampiran induk, yang di SPT induk maksud saya, jumlahnya sudah sesuai, lalu NTPN yang diperoleh dari bank persepsi atau dari kantor pos gitu. Di sini contohnya ada nilai kurang bayarnya 177 juta, kode mapnya sudah pasti untuk SPT PPh badan adalah 4/126 dengan kode jenis setor 200. Lalu nilai kurang bayarnya tadi dan jumlah setornya sudah sama, lalu baru kita bisa submit dengan kode verifikasi yang sudah diterima bersamaan pada saat mendownload e-form tersebut dari handphone atau SMS yang kita terima atau nomor telepon yang sudah kita daftarkan. Jadi kita akan memilih dari mana kita mendapatkan kode verifikasi itu, lalu kita masukkan token atau kode verifikasi tersebut ke kolom kode verifikasi, lalu klik submit. Nah, setelah kita mengklik submit, akan ada pernyataan kalau kita sudah melaporkan SPT tersebut. Lalu kita bisa lihat lagi di arsip SPT untuk meyakinkan apakah kita sudah melaporkan dan sudah masuk ke dalam sistem. Kita bisa klik di arsip SPT, lalu kita lihat jenis SPT-nya 1771 dengan tahun pajak 2020,
masa 1 sampai 12 pembetulan kenal dan statusnya nihil, tapi yang contoh sebelumnya kita adalah statusnya kurang bayar dengan jumlah tadi 177 juta sekian. Nah, sumbernya e-form. Jadi nanti setelah kita mensubmit, dia akan menerima bukti lapor seperti ini, ada di aplikasi akun DJP online setiap bisa diterima di email masing-masing Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kan beberapa ini hanya catatan penanganan ya itu diambil. Oke. Untuk petunjuk penanganan pesan error ini mungkin ada beberapa kasus yang sering masuk ke kami, yaitu seperti sesi yang telah berakhir, penyebabnya telah berakhir, jadi sudah habis waktunya, jadi harus masuk lagi, login ulang dengan mulai lagi dari awal. Lalu perhatikan juga untuk waktu sesinya. Lalu yang kedua, gagal cek status SPT. Silakan coba beberapa saat lagi, kemungkinan ada kemungkinan sedang down servernya atau bisa kita merefresh ulang gitu ya. Lalu yang ketiga, SPT dengan pembetulan sudah pernah dibuat. Pastikan bahwa SPT pembetulan itu sudah dibuat atau terkadang memang nyangkut di draft atau di draft sebelum dikirimkan, jadi kita tidak bisa membuatkan yang baru. Jadi ketika kita menginput dan masuk ke draft, kita mau buat lagi yang baru, itu tidak akan mau, padahal kita belum selesai lapor. Jadi pastikan draft itu kosong dulu sebelum kita melanjutkan dengan hal yang sama. Gitu. Lalu yang keempat, SPT dengan pembetulan sudah terkirim. Nah, kalau sudah terkirim SPT dengan pembetulan yang sama, kita pastikan dulu bahwa SPT dengan pembetulan yang sama tersebut sudah terkirim dan kita buat lagi dengan SPT selanjutnya, pembetulan selanjutnya dengan yang berbeda. Misalkan udah pembetulan 1, kok saya mau bikin pembetulan lagi, tidak bisa, ternyata terlupa, sudah melaporkan pembetulan 1, kita input lagi pembetulan 1, itu tidak akan menerima. Jadi kita harus membuatkan pembetulan dengan pembetulan kedua, baru dia akan nanti bisa mengambil formulir baru lagi. Lalu gagal cek status WP. Gagal cek status WP hanya biasanya juga dicoba aja lagi atau di refresh, lalu gagal buat token, itu juga tergantung, biasanya ada antrian atau beberapa kali mengambil, dia akan membutuhkan waktu untuk mengirimkan kembali gitu. Jadi kalau sudah memastikan token sudah diminta, ditunggu aja, pasti akan dikirimkan. Tapi kalau memang tidak yakin, bisa mungkin sekali lagi, tapi jangan berkali-kali karena nanti akan tidak match gitu. Jadi dia setelah diminta lagi, kita tidak, token yang sebelumnya tidak akan berlaku lagi. Jadi pastikan dulu token itu sudah diminta, tapi ditunggu saja sebelum, karena ada beberapa case itu token ngantri gitu di sistem kami, jadi mohon bersabar untuk hal token, apalagi yang seperti tadi di awal disebutkan, kalau sudah mau mepet biasanya ada saja yang entah itu server down atau token lama gitu. Mudah-mudahan untuk tahun ini tidak, karena kami sudah melakukan pembaruan terus. Lalu kirim ulang token tidak tersedia, silakan unduh form baru. Jadi ketika kita sudah unduh tapi belum ada token, kita bisa masuk lagi ke bagian awal, kita hanya minta tokennya aja, formnya tidak usah lagi gitu, minta token ulang itu bisa. Lalu unduh formulir dan kirim token telah berhasil, silakan menghubungi KPP tempat terdaftar untuk mendapatkan informasi mengenai status NPWP Anda. Status NPWP perlu dikonfirmasi. Jadi kalau kita mempunyai status NPWP selain aktif, biasanya itu akan bermasalah ketika kita masuk ke DJP online. Entah itu di KPP yang terdaftar itu sudah statusnya non-efektif gitu ya.
itu harus kita aktifkan dulu, baru kita bisa menggunakan DJP akun online secara biasa. Jadi kenapa saya bisa berstatus NE? Karena selama ini kami tidak pernah melakukan pengajuan NE misalnya atau non efektif gitu. Itu bisa saja terjadi apabila Bapak Ibu sekalian tidak melaporkan SPT tahunannya selama 2 atau 3 tahun berturut-turut ke belakang. Jadi dari KPP biasanya membuat kebijakan untuk menonefektifkan secara jabatan, gitu ya. Jadi pastikan NPWP kita sudah aktif dan bisa melaporkan dan kita bisa melaporkan melalui DJP online. Lalu apabila ada kode ERRAEM01 atau gagal unduh PDF atau kode RRAEM02 dengan penyebabnya gagal unduh PDF, silakan coba beberapa saat lagi. Mungkin yang bisa kita sampaikan kalau untuk Adobe Reader DC ini harus menyesuaikan dengan Microsoft yang kita gunakan. Misalkan Microsoft 10 atau masih menggunakan yang 9 atau yang di bawahnya, itu disesuaikan lagi ketika mengunduh Adobe. Selain itu, selain Microsoft-nya itu ada juga kita lihat 32 bit atau 64 bit. Takutnya setelah kita udah mendownload, ternyata tampilannya tidak sempurna, ada aja yang kurang mungkin ya, atau tidak bisa disubmit, itu bisa terjadi. Jadi pastikan gadget atau perangkat komputer kita sudah sesuai dengan Adobe Reader yang kita download, sudah sesuai gitu ya. Selanjutnya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu jelas dan paham dan bisa melaporkan SPT tahunannya tepat waktu sebelum 30 April 2021 pukul 23.59. Gitu ya Bapak Ibu, supaya kita terhindar dari sanksi administrasi yang akan diterbitkan KPP domisili. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.